Fresh Juice. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 8 Mei 2023 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MJL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ-Holyland 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya Warindra dari Yogyakarta. Semoga semua sehat dan berbahagia hari ini. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan Senin 8 Mei 2023. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 14 ayat 21 sampai 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, awalnya sewaktu membaca kutipan pendek yang baru saja kita dengar tadi untuk menyiapkan renungan ini, ada hal yang tidak mudah saya pahami. Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Saya tidak menemukan alasan Yudas menanyakan hal itu. Saya baca sampai akhir, saya juga tidak menemukan jawaban Yesus. Siapakah Yudas sebenarnya? Yudas yang bukan Iskariot yang bertanya itu. Menurut
catatan kaki dari kitab suci dengan catatan seperti ini, dengan pengantar dan catatan lengkap. Yudas yang dimaksud adalah Yudas anak Yakobus. Ia juga disebut Tadius dalam Matius bab 10 ayat 3. Juga dalam Markus bab 3 ayat 18. Tadius dari kata Ibrani tadai yang berarti pemberani. Mungkin ia memang pemberani, tidak sekadar berani bertanya seperti itu kepada Yesus, sementara rasul yang lain diam-diam saja. Di masa Paskah ini saya membaca buku tipis seperti ini, kegilaan orang-orang Galilea sepeninggal Yesus setelah bangkit dan naik ke surga. Apa yang dilakukan oleh para muridnya? Buku ini meskipun tipis tetapi ditulis oleh seorang ekseget dari LBI. Jadi jelas bukan fiksi. Kebetulan kebingungan saya terjawab dalam buku ini. Penggalan bacaan hari ini rupanya terlalu pendek, menghilangkan konteks pertanyaan Yudas. Kita mesti membaca ayat-ayat di atasnya. Dengan begitu kita tahu pertanyaan Yudas tadi pada ayat 22 itu didorong oleh ketidakmengertian Yudas atas pernyataan Yesus di saat-saat akhir perpisahannya dengan para murid. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Itu di ayat 19. Dengan demikian menjadi jelas bahwa uraian Yesus tentang kasih adalah pernyataan Yesus yang sangat penting. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus masih menegaskan, menjawab Yudas, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Hanya para murid yang diberitahu apa yang mesti diperbuat agar tetap bersatu dengan Yesus. Itu dilakukan Yesus karena kasih-Nya yang begitu besar kepada para murid-Nya. Begitu kesaksian Yohanes. Santo Irenaeus dan Tertullianus banyak bersaksi tentang karya Yohanes. Di hari tuanya pada tahun-tahun terakhir pelayanannya, Yohanes selalu mengulang-ulang khotbahnya. Anak-anakku, cobalah kamu saling mengasihi. Anak-anakku, cobalah kamu saling mengasihi. Waktu ditanya mengapa ia mengulang-ulang khotbah itu, Yohanes menjawab, itulah perintah Tuhan yang utama. Jika kamu melakukannya, sudah cukuplah itu. Sahabat Yesus, kedengarannya memang sederhana, namun barangkali tidak mudah bagi kita untuk menjadi paham, apalagi menjadi tergerak melaksanakan. Kalau demikian, benarlah yang disampaikan Tuhan Yesus. Kita memang harus menunggu Sang Penghibur, Roh Kudus, yang akan diutus mengajar,
menerangi, dan memampukan kita. Selamat menantikan Roh Kudus. Mari belajar saling mengasihi. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 8 Mei 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.